Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian tetap senantiasa dalam lindungan Allah, tetap sehat selalu ya. Baik, kali ini sebelum kita mulai belajar, kita membukanya dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mempelajari tentang potensi keadaan geografis Indonesia. Sebagai negara maritim, wilayah Indonesia memiliki potensi geografis yang besar untuk dikembangkan. Potensi geografis wilayah Indonesia dapat mempengaruhi kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan transportasi masyarakatnya. Potensi tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, potensi ekonomi. Tanah di Indonesia sangat subur. Berbagai jenis tanaman dapat tumbuh di Indonesia. Tidak hanya itu, Indonesia juga memiliki sumber daya alam yang melimpah. Apabila dapat mengelolanya dengan baik, Indonesia dapat menghasilkan komoditas perdagangan untuk pasar lokal maupun internasional. Indonesia juga memiliki letak yang strategis karena berada di antara dua benua dan dua samudra. Indonesia memiliki wilayah perairan yang menjadi bagian penting dalam pelayaran dan perdagangan internasional. Sebagai contoh, kapal dari Tiongkok yang ingin ke Australia, kapal Australia yang ingin ke benua Asia. Yang kedua, potensi penduduk atau sosial. Jumlah penduduk Indonesia adalah yang terbesar keempat di dunia. Jumlah penduduk usia produktif di Indonesia juga cukup besar. Keuntungannya adalah tersedianya sumber daya manusia untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja dalam negeri. Manusia adalah penentu keberhasilan pembangunan karena manusialah yang melaksanakan pembangunan. Nah, keberhasilan pembangunan dapat dicapai apabila penduduk Indonesia memiliki kualitas sumber daya manusia yang tinggi. Kualitas sumber daya manusia dapat ditingkatkan melalui pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan di Indonesia harus semakin maju dan merata. Dengan sumber daya manusia yang berkualitas, bangsa kita dapat bersaing dengan penduduk dari bangsa lain. Yang ketiga, potensi budaya. Sebagai negara kepulauan, penduduk Indonesia tinggal secara berkelompok di masing-masing pulau. Penduduk di setiap pulau membentuk kelompok masyarakat yang berkembang menjadi sebuah suku bangsa. Setiap suku bangsa memiliki budaya yang berbeda-beda. Budaya tersebut dapat berupa pakaian tradisional, makanan tradisional, lagu tradisional, senjata tradisional, rumah adat, atau alat musik tradisional. Selain keberagaman budaya, Indonesia juga memiliki keberagaman kenampakan alam yang tersebar di berbagai pulau. Ada kenampakan alam berupa gunung, sungai, pantai, dan laut. Keindahan kenampakan alam di Indonesia banyak yang tidak dimiliki oleh negara lain. Jika pariwisata daerah dikelola dengan baik, akan banyak turis lokal maupun mancanegara yang datang ke Indonesia. Kita dapat memperkenalkan budaya melalui pementasan seni dan budaya Indonesia di luar negeri. Kita juga dapat mempromosikan pariwisata Indonesia melalui internet. Dengan demikian, budaya Indonesia akan semakin dikenal dunia. Yang keempat, potensi transportasi. Indonesia adalah negara kepulauan. Sebagai negara kepulauan, sarana transportasi berperan sangat penting dalam menghubungkan penduduk satu pulau dengan penduduk di pulau lain. Oleh karena itu, potensi di bidang transportasi sangatlah besar. Beberapa tahun lalu, sarana transportasi darat
dan air masih menjadi pilihan utama penduduk Indonesia. Kini, sarana transportasi udara sudah semakin berkembang. Banyak bandar udara yang baru dibangun di berbagai wilayah Indonesia. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas. Apabila dikelola dengan baik, transportasi laut dapat memberikan banyak manfaat bagi negara kita. Pembangunan transportasi laut dapat memudahkan kapal laut untuk berlayar ke berbagai pelosok negeri. Nah, sekian dulu pembahasan kita tentang potensi geografis Indonesia. Semoga kita semakin mengembangkan potensi yang ada di Indonesia. Tetap semangat belajar agar kita bisa membangun Indonesia yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.